Pendidikan Universitas Karyau semester 5 Lokal D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya mata kuliah hasil dan limbah tentang pembuatan kompos menggunakan mol nasi. Baiklah, simak terus video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Setelah mol nasi sudah dibuat, selanjutnya yaitu pembuatan kompos menggunakan bahan organik rumah tangga seperti sayur-sayuran dan daun-daunan lainnya. Berikut adalah proses pencampuran kotoran sapi menggunakan limbah rumah tangga, yaitu yang saya gunakan kulit nanas dan kulit limbah lainnya, dan daun singkong sama rumput liar. Dalam proses ini saya mengadukkan semua bahan menjadi satu sehingga semua bahan akan dapat tercampur dengan rata. Dan campuran lainnya yang sangat penting yaitu feses sapi. Di sini saya menggunakan sebanyak 2 kg sehingga agar dapat menjadi kompos organik yang sempurna. Berikut ini dilakukan suatu pencampuran agar seluruh bahan-bahan yang digunakan dapat tercampur dengan rata sehingga proses pengomposan dapat terurai secara merata. Dan yang selanjutnya yaitu memasukkan bahan kompos yang sudah dicampur menjadi satu ke dalam ember. Di sini saya menggunakan ember yang cukup besar sehingga dapat memuat seluruh kompos yang sudah saya aduk. Dan adapun proses campurannya ke dalam ember yaitu masukkan bahan sedikit demi sedikit, kemudian bahan disiram larutan mol nasi secara perlahan dan bertahap. Kemudian tambahkan lagi bahan dan siram kembali, begitu sampai selesai. Di sini dilakukan penyiraman pertama pada bahan dan lapisan pertama, dan selanjutnya dilakukan untuk lapisan kedua. Begitu seterusnya sampai seluruh kompos dapat terurai dan terfermentasi semuanya. Lakukan penyiraman secara merata di setiap lapisan dan menggunakan mol secukupnya agar dapat tercampur
sampai lapisan kelima. Jika sudah tercampur merata, selanjutnya yaitu ditutup menggunakan plastik dengan rapat sehingga tidak terkena hujan dan sinar matahari langsung. Biarkan selama 15 hari untuk proses fermentasinya. Di sini adalah hasil kompos yang telah saya fermentasi selama 15 hari. Hasilnya kandungan airnya sangat banyak sekali dan berbau sangat menyengat, bertekstur lembab dan berwarna kuning keemasan. Menurut Suwantati dan Budianingrum 2017, ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam proses pengomposan, yaitu pupuk yang dibuat dengan mol nasi harus sempurna. Salah satu pengaruhnya dalam ini adalah suhu dan pH. Dalam pengomposan yang sempurna ada dua hal mikroorganisme yang berperan penting dan timbal balik. Yang pertama yaitu mikroba isofilik dan mikroba termofilik. Dua mikroba ini perannya pada pergantian suhu yang berbeda. Pada mikroba isofilik ini yaitu berperan pada suhu 23 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian termofilik bekerja pada suhu 45 sampai 60-an derajat Celcius. Ketika masa 15 hari fermentasi yang saya lakukan ini memang tidak terjadi peningkatan suhu sehingga diduga tidak terjadinya penguraian sempurna karena tidak didukung mikroba termofilik dan hanya mikroba isofilik saja. Selain daripada suhu dan pH, yang berpengaruh pada pengomposan pupuk kompos yang saya buat ini adalah kelembaban. Kelembaban dari kompos yang optimal itu berkisar 50 derajat Celcius. Jika di bawah 50 derajat Celcius, maka penguraian terjadi lambat namun akan menimbulkan bau tidak sedap. Namun tidak terjadi penguraian yang terjadi pada fermentasi saya. Menurut Yeni 2008, bahwa apabila kelembaban lebih dari 60% menyebabkan unsur hara tercuci dan volume di dalam dekomposisi ini akan tertutup. Malah terjadi fermentasi anaerob menyebabkan bau tidak sedap. Memang benar pada fermentasi saya ini jika saya buka awalnya memang berbau sangat tidak sedap. Dan jika dibandingkan dengan praktikum kedua teman saya yaitu Mei Andre Pratama dan Aldo Wiranda sangat jauh hasilnya, karena untuk hasil mereka didukung oleh kedua mikroorganisme yaitu isofilik dan termofilik, sedangkan praktikum punya saya yaitu hanya didukung oleh satu mikroorganisme dan menyebabkan kompos menjadi basah, berbau dan tidak terurai secara sempurna.